Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sebelum masuk ke inti pembicaraannya, kami ingin menjelaskan dulu bahwa kami tidak pernah menolak hadis-hadis tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kita harus bisa memahami sebuah hadis itu bukan hanya dari artinya saja, tapi dari maknanya yang tersirat juga, agar kita bisa mengerti apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dan kami juga yakin bahwa tidak semua hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi itu adalah hadis sahih, karena ada juga hadis yang dhaif. Berbagai hadis menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan Nabi Muhammad dan namanya akan sama dengan nama Nabi, yakni Muhammad bin Abdullah. Ciri-ciri fisik dan karakteristiknya juga telah banyak diceritakan dalam berbagai riwayat. Namun, jika kita hanya berpegang pada interpretasi harfiah dari deskripsi-deskripsi ini, kita mungkin tidak akan pernah menemukan sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi seringkali diambil secara literal oleh banyak orang. Nama Muhammad bin Abdullah dijadikan kriteria utama dalam mencari Imam Mahdi. Padahal pemahaman literal ini bisa saja tidak seperti apa yang diceritakan oleh banyak orang dan membatasi perspektif kita dalam mengenali siapa sosok Imam Mahdi sebenarnya. Hadis menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan bernama Muhammad bin Abdullah dan berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah. Namun, nama ini mungkin lebih simbolik daripada literal. Muhammad berarti yang terpuji, sementara bin Abdullah bisa diartikan sebagai hamba Allah. Jadi Imam Mahdi mungkin adalah seseorang yang sifat dan karakternya sangat terpuji di mata Allah dan umat manusia. Ada riwayat yang menyebutkan ciri-ciri fisik Imam Mahdi seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan wajah. Namun, lagi-lagi ini bisa saja bukan untuk diambil secara harfiah. Deskripsi fisik ini mungkin lebih bermakna simbolik, mencerminkan karakteristik spiritual dan moral yang diharapkan dari seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Jika kita hanya mencari seseorang dengan nama Muhammad bin Abdullah dan memenuhi semua ciri-ciri fisik yang disebutkan dalam hadis, kita mungkin akan kecewa. Sebab di dunia ini mungkin penuh dengan individu yang memiliki nama yang sama dan bahkan mungkin memenuhi deskripsi fisik tersebut. Namun, apakah mereka semua adalah Imam Mahdi? Tentu saja tidak. Karena yang sebenarnya dicari adalah seseorang yang memiliki kualitas spiritual dan moral yang luar biasa, dan yang paling utama bahwa di dalam diri seseorang itu sudah mewarisi induk daripada Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Dan seseorang itu jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sosok itu juga pasti mampu membawa perubahan positif besar bagi umat manusia. Untuk memahami siapa Imam Mahdi sebenarnya, kita perlu melihat
makna tersirat dari hadis-hadis tersebut. Alih-alih fokus pada nama dan deskripsi fiksi, kita harus mencari kualitas dan karakteristik yang lebih mendalam. Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini berarti bahwa dia adalah seseorang yang sangat peduli dengan keadilan sosial dan berusaha untuk memperbaiki ketidakadilan di masyarakat. Sosok seperti ini bisa muncul dari berbagai latar belakang dan mungkin tidak dikenal dengan nama yang disebutkan dalam hadis tersebut. Imam Mahdi juga dikenal sebagai pemimpin spiritual yang akan membawa umat manusia kembali ke jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seseorang dengan kedalaman spiritual yang luar biasa, yang mampu menginspirasi dan membimbing orang lain menuju kebaikan. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan memperbarui ajaran Islam yang telah diselewengkan. Ini berarti bahwa dia akan membawa pemahaman baru dan segar tentang Islam yang mungkin berbeda dari interpretasi tradisional. Ini juga bisa berarti bahwa Imam Mahdi adalah seseorang yang sangat berpengetahuan dan bijaksana dalam hal agama. Dalam pandangan Sufi, Imam Mahdi seringkali dilihat dari perspektif yang lebih mendalam. Sufi percaya bahwa Imam Mahdi adalah simbol dari kesadaran spiritual yang tinggi dan pencerahan. Menurut pandangan ini, mencari Imam Mahdi berarti mencari kualitas-kualitas tersebut dalam diri kita sendiri dan dalam pemimpin-pemimpin kita. Dalam pandangan Sufi, seseorang yang benar-benar memiliki kualitas Imam Mahdi adalah seseorang yang telah mencapai penyatuan dengan Allah atau fana fi Allah. Ini berarti bahwa dia adalah individu yang telah menghilangkan ego dan keinginan pribadi dan hidup sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi dalam tradisi Sufi dilihat sebagai seseorang yang mampu menerangi hati orang lain dengan cahaya pengetahuan dan kebijaksanaan ilahi. Dia adalah seorang guru spiritual yang mampu membimbing murid-muridnya menuju pencerahan. Imam Mahdi adalah simbol kebenaran dan keadilan, yang berarti bahwa siapapun yang menunjukkan kualitas-kualitas ini dalam tindakan dan perilakunya bisa dianggap sebagai penerus spiritual dari Imam Mahdi. Dalam konteks zaman modern, mencari Imam Mahdi berarti mencari pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan konflik. Ini bisa berarti mencari seseorang yang memiliki kualitas moral dan spiritual yang tinggi, yang berusaha keras untuk memperbaiki keadaan dunia. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan pemimpin yang korup dan tidak adil, Imam Mahdi modern bisa saja muncul sebagai sosok yang memimpin dengan keadilan dan integritas. Imam Mahdi juga bisa muncul sebagai pembaharu sosial yang berusaha keras untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang tidak adil. Ini bisa berarti seseorang yang berjuang untuk hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Dalam era yang seringkali kehilangan arah spiritual, Imam Mahdi bisa muncul sebagai seorang guru spiritual yang mampu membimbing orang-orang menuju kehidupan yang lebih bermakna dan berhubungan dengan nilai-nilai spiritual yang mendalam.
Selain mengidentifikasi ciri-ciri yang mendalam, penting juga bagi kita untuk menyiapkan diri secara spiritual dan moral dalam pencarian Imam Mahdi. Persiapan ini bukan hanya tentang menghafal hadis atau mencari nama tertentu, tetapi juga tentang memperbaiki diri kita sendiri. Sebagai individu, kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas moral dan spiritual kita. Ini berarti menjalani kehidupan dengan integritas, keadilan, dan kasih sayang, serta menghindari perilaku yang merusak. Dalam masyarakat, kita perlu mencari dan mendukung pemimpin yang menunjukkan kualitas Imam Mahdi. Mereka mungkin tidak dikenal sebagai Muhammad bin Abdullah, tetapi tindakan dan visinya mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan dari seorang pemimpin besar. Kesimpulannya, mencari Imam Mahdi bukanlah tentang menemukan seseorang dengan nama tertentu atau ciri-ciri fisik tertentu. Kita juga harus bisa berusaha mengkaji setiap hadis itu dengan baik. Jangan langsung memahaminya secara dangkal, agar kita tahu apa maksud ataupun apa makna di balik bunyi hadis tersebut. Ini adalah tentang mencari seseorang yang memiliki kualitas moral dan spiritual yang luar biasa, yang mampu membawa perubahan positif bagi umat manusia. Imam Mahdi adalah simbol dari harapan, keadilan, dan kebenaran yang kita semua cari dalam kehidupan kita. Dengan demikian, penting bagi kita untuk tidak terpaku pada pemahaman literal dari hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kita harus melihat lebih dalam dan mencari makna tersirat dari deskripsi-deskripsi tersebut. Hanya dengan cara ini, kita dapat benar-benar memahami dan menemukan siapa sosok Imam Mahdi sebenarnya. Dia bisa saja muncul dari latar belakang yang tidak terduga dan dengan nama yang berbeda dari yang disebutkan dalam hadis tersebut. Namun yang terpenting adalah kualitas dan tindakan yang dia bawa kepada dunia. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.